Oke, halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngopi, yaitu ngobrolin aspirasi dengan tema Siap Magang di Era Pandemi. Nah, pada hari ini kita kedatangan dua narasumber cantik nih, yaitu Kak Gabriela Priscila dan juga Kak Arika Zahra. Nah, di mana Kak Gabriela Priscila ini magang di Bank Indonesia, sedangkan Kak Arika Zahra magang di company internasional. Nah, baik. Kali ini kita membahas mengenai magang-magang. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya nih mengenai magang, bisa banget untuk bertanya di kolom chat. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kepada Kak Gabriela dan juga Kak Zahra bisa say hi dulu gitu. Halo, selamat malam. Oke. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja nih ke inti acara, yaitu mungkin untuk pertanyaan pertama itu mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan ya oleh teman-teman, yaitu ada nggak sih Kak tips and trick supaya bisa magang keterima di Bank Indonesia dan juga di company internasional gitu? Karena kan setahu aku ya untuk bisa magang di perusahaan yang besar tuh sangat-sangat sulit gitu Kak. Mungkin dari Kak Gabriela bisa menjawab terlebih dahulu. Aduh, kalau tips and trick kita bingung ya. Soalnya kadang-kadang hoki-hokian soalnya. Cuman mungkin yang aku bisa pelajarin kalau selama ngeplay magang selama ini itu kita tuh harus rajin-rajin cek sebenarnya, rajin-rajin cek lowongan. Habis itu dokumen-dokumen kita juga udah harus dipersiapkan dengan lengkap. Habis itu CV dan cover letternya juga harus bagus. Itu intinya sih sebenarnya. Oh, oke. Nah, Kak, itu kan berarti Kakak mencari-cari informasi, Kak, ya. Nah, untuk informasi-informasi seperti itu tuh biasanya Kakak dapetin lewat website atau lewat Instagram gitu, Kak. Kalau Instagram itu adakah Instagram khusus gitu, Kak, yang biasa ngejelasin kayak terbuka lowongan magang gitu, Kak, atau gimana? Sebenarnya sih nggak ada Instagram khusus ya, cuman aku biasanya searching-nya magang update atau magang Jakarta, atau enggak ke perusahaannya secara fokusnya, misalnya aku ke Bank Indonesia, atau misalnya ada yang Nestle. Biasanya perusahaan-perusahaan itu langsung up kok kalau misalnya mereka ada tersedia lowongan untuk magang gitu. Oh, oke. Nah, terus Kak, apa sih pengalaman yang menurut Kakak tuh yang bakal Kakak simpen banget untuk selanjutnya pada saat magang di Bank Indonesia? Apa ya? Kalau pengalaman yang aku simpan sebenarnya pengalamannya setiap magang dimanapun itu berada pasti ada pengalaman yang kita simpan tersendiri. Cuman mungkin eh, karena dulu ya pas aku masuk Bank Indonesia itu kemarin aku tuh nggak tahu istilah-istilahnya tuh susah-susah banget gitu loh. Jadi untuk kita apa aku anak manajemen kayak aku tuh belum pernah belajar istilah-istilah itu. Jadi setiap magang, setiap meeting aku searching, aku searching, aku searching. Jadi kayak Mmm, belajarnya sendiri sih, jadi kayak sendirinya akhirnya kita dapat, pelajaran-pelajaran yang tidak dapat kita bisa jelaskan di otak aja lah gitu. Oh, berarti walaupun kita sudah belajar di MBTI ataupun di ICT, kita waktu magang tetap belajar juga, Kak, ya? Berarti ada istilah-istilah baru gitu, Kak, ya? Pasti berbeda sih, soalnya, eee, apa yang kita pelajarin di dunia kuliah sama apa yang kita pelajarin yang ini pengalaman aku ya, yang di dunia kerja kayaknya beda banget nggak sih? Kayak, eee, kita belum pernah praktekin, jadi baru kita praktekin saat itu, jadi pasti beda. Oh, baik. Terima kasih, Kak Gabriela. Nah, ini tadi Kak Arika Zahra sempat bilang kayaknya jaringannya ada kendala, Kak, ya. Nah, mungkin Kak Arika Zahra bisa say hi dulu kepada teman-teman semua. Ya, halo, perkenalkan aku. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, tadi aku udah mengajukan beberapa pertanyaan untuk Kak Gabriela. Mungkin bisa langsung aku oper ke Kakak aja, yaitu ada nggak sih, Kak, tips and trick supaya bisa keterima magang di perusahaan besar? Karena kan Kakak kan magang di company internasional ya, yang dimana itu perusahaan yang besar gitu. Jadi, setahu aku tuh untuk perusahaan besar tuh kan sulit banget, Kak, ya, untuk bisa masuk magang. Mungkin ada tips and trick
Tipsnya sih pertama perbaikin CV kalian dulu. Jadi CV-nya tuh kalau bisa in English ya, kalau misalnya kalian mau apply ke multinational company ataupun international company. Terus yang kedua, experience-nya. Kalau kalian belum punya experience di magang, itu experience kayak di organisasi, itu juga penting banget dan itu ngaruh banget untuk dilihat HR kayak gitu. Oke, Kak. Nah, kalau bagi Kak Zahra sendiri, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan itu selama magang? Pengalaman paling berkesan. Pengalaman kalau dari aku pengalaman paling berkesan itu kita bisa terjun langsung dan kita bisa tahu gimana lingkungan kerja, kita bisa tahu nerapin ilmu-ilmu yang kita pelajarin selama kuliah itu langsung ke maksudnya ke case yang real ya. Jadi itu sih yang paling berkesan. Kita jadi bisa tahu uh, gimana mengimplementasikan knowledge kita yang udah kita pelajarin selama ini kayak gitu. Oke. Nah, Kak, kalau magang itu kan kita ngapain magang nih? Itu kan ada CV. Nah, di CV itu biasanya kita input nilai kan, Kak ya. Nah, untuk masalah nilai ataupun IPK gitu, berpengaruh nggak sih, Kak, untuk magang-magang di perusahaan yang besar gitu? Mungkin dari Kak Zahra dulu bisa menjawab. Kalau menurut aku itu berpengaruh banget ya IPK untuk di awal ya, untuk di awal karena beberapa company besar kayak misal Unilever, Nestle itu mereka mencantumkan minimal IPK. Kalau nggak salah sih ya, kalau Unilever itu antara 3,35 atau 3,5 itu paling minimal. Nah dari situ juga kan itu menjadi kualifikasi ya. Artinya kalau misalkan IPK kalian di bawah itu, otomatis kalian udah tersaingi sama IPK yang gede gitu. Jadi menurut aku IPK itu penting di awal kalau kalian belum punya experience dan kalau kalian mau nge-apply ke perusahaan-perusahaan yang memang multinasional ataupun BUMN itu penting banget itu kalau menurut aku. Oh, oke. Baik. Makasih, Kak Zahra. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Gabriela. Mungkin sama seperti Kak Sarah, mungkin IPK itu penting, tapi ingat ada yang lebih penting juga. Kalau kalian perhatikan, beberapa perusahaan juga mementingkan lainnya. Kayak percuma IPK kalian 3,9, tapi kalian nggak punya pengalaman organisasi. Soalnya yang aku lihat, kalau misalnya organisasi itu untuk berinteraksi, untuk kerja tim, kerja kelompok, itu juga sangat penting loh untuk dunia kerja. Oh, oke. Baik. Nah, Kak, aku mau nanya, Kakak dulu itu emang dari awal semester 1 ataupun awal-awal masuk kuliah tuh emang udah ingin magang di perusahaan yang Kakak pilih sekarang atau baru-baru saja? Mungkin dari Kak Gabriela bisa menjawab. Wah, kalau misalnya itu nggak kepikiran ya sama sekali. Kayak mungkin kalau semester-semester dulu lihat Shopee lagi hits, pengen magang di Shopee, atau misalnya lihat L'Oreal lagi hits, pengen magang di situ, atau Nestle, banyak deh. Sebenarnya kemarin juga aku tuh setiap apa lowongan yang ada, aku tuh apply aja semua lowongan yang ada, aku apply yang sesuai dengan kriteria untuk persyaratan magang ya. Jadi aku persiapkan cover letternya, aku persiapkan CV-nya. Jadi sebenarnya aku nggak ini kok nggak persiapin dari awal semester. Yang penting dipersiapkan dengan baik apa yang akan kita laporkan ke ininya, misalnya cover letter, CV itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Gabriela. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Zahra. Oke, kalau dari aku sebenarnya kalau aku sebelumnya sama kayak Gabriela, kita punya goals goals masing-masing gitu, misalkan mau di company apa atau apa. Nah, kalau untuk company aku sendiri yang sekarang aku tempat magang itu sama sekali nggak tahu, aku sebelumnya nggak tahu company ini. Jadi baru tahu setelah ada pengumuman kalau mereka open internship, baru aku cari tahu tentang company-nya kayak gimana
Terus karena aku tertarik juga, baru aku apply kayak gitu. Kalau dulu sih aku tertarik tuh dari semester 1 tuh pengen di Unilever atau di Nestle. Karena dua multinational company ini yang kayak bener-bener dari environment-nya kayaknya enak gitu, bagus, terus keren juga gitu company-nya. Oke, baik. Makasih Kak Zahra. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, nah biasanya kan magang-magang itu ada sesi wawancaranya, Kak ya. Nah, kira-kira di sesi wawancara itu biasanya ditanyain apa aja sih, Kak? Mungkin ada hal yang kayak susah, ataupun tingkatan susahannya gitu, ada yang susah banget, ada yang gampang, ataupun ada yang sedang gitu di setiap pertanyaannya. Gitu, Kak. Mungkin bisa dari Kak Zahra dulu menjawab. Oke, kalau untuk wawancara biasanya itu kita pasti ditanya background experience kita. Misalkan dari organisasi. Misalkan sebelumnya kita pernah di BEM jadi apa? Ditanyain magang di sebelum, maksudnya magang di company lain. Kalian juga bakal ditanya apa namanya job desk kalian tuh apa yang kalian dapetin dari magang ini, atau apa yang kalian dapetin ilmunya dari organisasi yang kalian ikutin. Terus juga kalian bakal ditanya kelebihan sama kekurangan kalian. Terus cara kalian, kalau misalkan kekurangan kalian apa, gimana cara kalian meminimalisir kekurangan kalian kayak gitu. Jadi bakal ditanya kayak gitu sih. Oh, oke. Terima kasih Kak Zahra. Mungkin bisa selanjutnya Kak dari Kak Gabriela. Oke deh. Setelah itu, selain kekurangan atau pengalaman-pengalaman organisasi, juga kebetulan di BI ini kemarin aku nggak diwawancara ya, aku langsung secara ini aja berkas-berkas dan cover letter. Nah, kalau misalnya sebelumnya aku magangnya di Akasha, tempatnya Makarizo. Nah, itu kemarin aku ditanyain, kamu itu kesibukannya apa aja, skala prioritas kamu apa aja. Mungkin ini buat magang ya, khususnya kalau misalnya Kak Zara mungkin untuk dunia kerja bisa, cuman kalau misalnya magang kan apa aja yang bisa kamu lakukan, apa aja misalnya untuk digital marketing, apa aja tips-tips kamu, apa aja saran-saran kamu yang bisa berguna untuk perusahaan. Nah, dia biasanya nanya sih kayak gitu. Sesuai di kita aja. Oke, terima kasih Kak Gabriela. Nah, ini Kak, di sini kan Kakak tadi bilang kalau pengalaman organisasi itu penting kan Kak ya untuk magang itu. Nah, misalkan nih Kak, kalau ada teman-teman yang biasanya istilahnya kalau di kuliah itu kupu-kupu ya Kak, kuliah pulang, jadi nggak ada ikut organisasi ataupun kepanitiaan tuh Kak. Nah, kira-kira kalau ada teman yang seperti itu tuh gimana ya Kak? Apakah dia bisa masuk ke perusahaan besar gitu Kak? Boleh dari Kak Zahra dulu. Oke, kalau dari aku lebih baik ya punya pengalaman, kalaupun bukan di organisasi, seenggaknya magang. Atau kalian ikut course-course kayak gitu. Jadi ilmu kalian tuh ada gitu. Karena bakal ditanyain, kalian kuliah nih selama 7-8 semester. Masa ya cuman kuliah doang, gak ada kegiatan apa-apa. Itu bakal dipertanyakan. Jadi artinya kan kalau kalian kupu-kupu aja nggak ngapa-ngapain, itu nggak ada kemauan untuk mengimprove diri kalian sendiri. Makanya nggak mesti ikut organisasi, tapi harus aktif dari hal lain. Misalkan ikut abdi masyarakat, terus ikut magang juga dari semester 4-5 itu juga nggak apa-apa, nggak mesti kalian nunggu dari semester 6 kalian baru ikut magang gitu. Jadi magang tuh penting, bahkan aku aja agak sedikit nyesel karena mulai magang itu di semester 6, karena banyak juga orang-orang lain yang mereka tuh sebenarnya udah mulai magang dari semester 4. Jadi kalau menurut aku nih, kalian yang nonton, kalau misalkan masih semester berapa, 5 berarti ya, itu nggak apa-apa daftar aja magang. Karena sekarang banyak kok yang bisa nge-apply itu minimal semester 5. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Zahra. Mungkin bisa dijawab lanjut oleh Kak Gabriela. Nah, kemarin aku juga baru nanya-nanya nih sama kakak sepupu aku. Nah, kalau misalnya kita udah terlanjur nih, nggak punya pengalaman, kita mau apa nih? Nah, bisa nih kamu kalau misalnya diwawancara, kamu ceritain nih pengalaman-pengalaman kamu untuk kerja
karena kan organisasi itu kan sebagai kerja tim ya. Kamu bisa ceritain pengalaman kamu saat kerja kelompok, apa proyek-proyek yang pernah kamu pegang di mata kuliah itu aja. Itu salah satu juga yang bisa kita kita lebihkan, kita tawarkan kepada HR. Biasanya sih kayak gitu. Tapi tetap ya usahain harus aktif organisasi atau enggak aktif kepanitiaan atau sertifikasi lah minimal. Soalnya penting banget loh. Oke, baik. Terima kasih Kak Gabriela. Mungkin teman-teman kita simpulkan dari jawaban kakak ini bahwa mungkin teman-teman nih yang nganggur terus kayak masih kupu-kupu gitu mungkin bisa tergerak untuk ikut kepanitiaan ataupun organisasi. Soalnya kan kepanitiaan di Telkom University itu sangat-sangat banyak dan juga organisasi juga sangat-sangat banyak. Kalian bisa ikutin sebelum terlambat gitu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan kakak kan magang di Bank Indonesia dan juga company internasional. Nah, untuk di perusahaan itu sendiri, kakak job desk-nya apa sih Kak dan di departemen apa? Mungkin dari Kak Gabriela bisa menjawab terlebih dahulu. Wah, kalau aku ditanya kayak gitu aku pusing sumpah. Soalnya aku menyesal mendaftarkan diri di departemen ini. Karena yang kayak aku ceritain tadi, aku tuh setiap mereka meeting tuh aku searching dari awal. Jadi proyek aku itu namanya LIBOR. Jadi Indonesia memakai salah satu suku bunga yang dibuat oleh London, namanya LIBOR. Nah, LIBOR ini mau discontinue nih tahun ini, akhir tahun ini. Nah, aku tuh sekarang menganalisis kebijakan-kebijakan setiap negara. Kan setiap negara pasti pakai LIBOR ini dong. Kebijakan-kebijakan setiap negara, alternatifnya apa kalau misalnya si LIBOR ini discontinue. Nah, aku tuh harus membuat outputnya itu kebijakan-kebijakan untuk Indonesia yang aku bisa analisis dari negara-negara lain. Jadi, itu sebenarnya bukan bidang aku banget ya. Di manajemen mana aja belajar suku bunga, paling ya basic banget. Jadi emang pengalaman banget deh pokoknya kalau misalnya ikut-ikut kayak gini tuh. Oke, berarti lumayan seru juga ya magang di Bank Indonesia. Oke. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab juga oleh Kak Zahra. Oke, kalau aku di NHS di posisi digital marketing, job desk-nya itu aku bikin content planning untuk sosial media mereka, sama bikin poster kayak gitu untuk advertisement. Kita juga nge-execute SEO sama Oke, terima kasih Kak. Nah, aku mau nanya nih untuk Kak Zahra. Kan kakak ini magang di company internasional, kan? Nah, abis itu selama Kak magang tuh full bahasa Inggris nggak sih Kak? Untuk kayak rapat-rapatnya atau kerjaannya gitu yang diberikan ke kakak? Iya, aku full bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Inggris. Karena kan kita internship koordinator aku juga orang sana, jadi pastinya kita pakai bahasa Inggris gitu. Oke, terima kasih Kak Zara. Nah, pertanyaan selanjutnya ini khusus untuk Kak Gabriel. Nah, kan kakak ini kerjanya itu di Bank Indonesia ya, itu harus pandai matematika gitu nggak sih Kak? Karena kan kakak tadi ngitung suku bunga gitu kan kayak apa kita harus pinter berhitung gitu Kak. Ini pertanyaan lucu ya saat aku baca ini sebenarnya. Kayak kamu kerja di suatu perusahaan, contohnya Bank Indonesia, kamu nggak harus tahu suku bunga, nggak harus tahu aljabar atau matematika. Yang penting kayak kamu bisa aja kan kerja di HR-nya atau legislatifnya atau apanya di departemen yang nggak harus belajar untuk aljabar dan lain-lain. Yang penting sih itu intinya itu kita tuh harus tahu perusahaan itu. Kayak walaupun kamu marketing, misalnya marketing kamu nggak harus belajar aljabar, tapi kamu harus tahu apa yang kamu jual, apa yang perusahaan itu lakukan, apa yang dibutuhkan perusahaan itu, tujuan perusahaan itu, dan cara kerjanya. Sebenarnya itu sih, nggak harus belajar matematika kok, cuman kebetulan aja aku dapatnya di Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Oh, oke. Berarti untuk teman-teman mungkin yang kayak merasa minder nih, mau masuk Bank Indonesia tapi nggak pintar matematika, berarti bisa masuk. Nah, berarti untuk teman-teman yang ingin masuk ke company internasional juga bahasa Inggrisnya harus ditingkatin lagi. Oke. Nah,
aku mau nanya lagi nih Kak. Kan kakak ini sudah magang nih. Mungkin pada saat kerja nanti atau daftar kerja itu kakak bakal daftar juga nggak sih ke tempat yang kakak magangin sekarang? Atau mungkin kakak mau perusahaan yang lain gitu? Boleh dari Kak Gabriela dulu. Siapa sih yang nggak pengen kerja di BI, mungkin kayak gitu ya. Cuman secara singkatnya sih pasti pengen. Cuman untuk dapat privilege karena aku misalnya anak magang BI, bisa nggak ya privilege-nya? Pasti gampang lah masuk BI. Ya enggak lah, Bun. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan lain mungkin bisa, cuman kebetulan di perusahaan negara ini, kebetulan kemarin aku juga dapat digabungin sama anak training, anak yang baru BI gitu, yang baru masuk BI. Jadi mereka itu untuk masuk BI itu harus ada 1,5 tahun di training, ujian, kelas apa, itu juga belum tentu bisa masuk BI gitu loh. Kayak jadi nggak ada privilege khusus kok untuk masuk karena aku anak magang BI gitu membuat masuk BI. Cuman pasti pengen sih, soalnya yang aku pelajarin, yang aku dapat dari BI ini, BI itu bisa membiayain sekolah kamu loh sampai S2, S3. Jadi rata-rata terus gitu, jadi seru aja menurut aku. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin bisa dijawab lagi oleh Kak Zahra. Ya, kalau dari aku, kalau ditanya pengen kerja di NHS atau enggak, jawabannya pengen, pasti pengen banget. Dan tapi sama kayak di Bank Indonesia juga, di NHS tuh belum ada privilege sebagai anak intern untuk lanjut menjadi employee mereka. Dan di sana kan, ini kan di London ya, di UK. Aku juga nggak tahu gimana apply untuk menjadi employee di sana, entah harus citizen sana atau gimana. Jadi nggak tahu sih nanti ke depannya gimana. Tapi aku kalau untuk nanti setelah lulus, aku mungkin bakal coba di multinasional dulu gitu. Oke Kak, terima kasih. Nah, ini Kak ada pertanyaan dari kolom chat, itu kalau untuk ICT itu magangnya butuh nilai TOEFL nggak Kak? Terus nanti wawancaranya itu pakai bahasa Inggris nggak Kak? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Zahra dulu. Iya, kalau untuk TOEFL ada beberapa company yang mereka butuh nilai TOEFL kita untuk international company ya. Cuman kalau di aku kemarin di NHS itu nggak dimintain TOEFL atau IELTS. Terus untuk wawancara pastinya iya bahasa Inggris. Sesuai sama company-nya, tergantung sama company-nya untuk TOEFL ya sama IELTS. Tapi kalau untuk wawancara pasti bahasa Inggris. Oke, terima kasih Kak. Mungkin bisa lanjut dijawab oleh Kak Gabriela. Ya benar sih kata Kak Zara, sebenarnya nggak semua perusahaan butuh TOEFL. Ada beberapa perusahaan yang aku daftarin juga sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan Indonesia sih nggak butuh TOEFL, butuhnya itu pengalaman atau CV. Cuman kalau misalnya kamu mau apply, kayak kemarin aku coba apply ke L'Oreal atau ke misalnya ke NHS, ke tempat yang Kak Zahra, itu mungkin bisa butuh TOEFL atau IELTS. Yang penting sih intinya dimanapun sekarang dimanapun kantor kita kayaknya udah harus butuh nggak sih skill bahasa Inggris maupun yang basic atau secara intermediate-nya gitu. Yang penting kamu harus belajar lah sedikit-sedikit. Oke, nah terus Kak, ini ada yang nanya lagi nih Kak. Kak, bisa nggak sih kita daftar buat magang ke beberapa tempat perusahaan sekaligus? Terus ada tambahan dari aku sendiri, misalkan nih kita udah daftar di satu tempat magang, itu ada nggak sih Kak kayak perusahaan yang cuma boleh punya ada syarat, dia tuh cuma boleh daftar ke perusahaan dia aja, jadi nggak boleh ke perusahaan lain. Ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Gabriela dulu. Kebetulan untuk pertanyaan kamu dulu kali ya. Kebetulan aku belum pernah sih daftar kayak misalnya untuk kita harus daftar ke perusahaan dia gitu. Intinya sih kayak saya sebar CV mah sebar aja kemanapun. Bahkan kemarin tuh aku tuh sampai sebar kemanapun, pokoknya yang di magang update semuanya aku daftarin, sampai ada yang WA, Kak minta wawancara, aku tuh nggak tahu itu perusahaan mana, saking aku banyaknya sebar CV. Jadi intinya sih sebenarnya
banyak-banyakin aja, sebag-sebag aja kemana aja. Soalnya kan kita nggak tahu juga kan hokinya kita di mana atau nyangkutnya di mana. Oke. Kalau Kak Zahra gimana? Kalau kataku, ya benar kata Kak Gabriela. Sebenarnya kalau untuk daftar, banyak-banyaknya daftar, kan sehari daftar 3 sampai 4 perusahaan. Karena ya kita nggak, sebenarnya salah kalau misalkan hanya nunggu satu perusahaan itu. Terus nanti kalau misalkan masalah keterima nggak keterima kan itu kan masalah nanti ya. Terus tadi pertanyaan kedua tuh yang mana? Aku lupa, sorry. Yang kalau satu perusahaan aja boleh kita daftar magangnya. Jadi perusahaan itu minta kalau satu perusahaan dia aja yang boleh didaftarin, nggak boleh kita daftar di tempat lain. Oh, kalau untuk daftarnya itu kayaknya nggak ada sih perusahaan company yang kayak gitu. Aku belum nemu, tapi waktu itu ada aku sempat keterima di ByteDance, tapi mereka nggak ngelanjutin karena aku masih magang di NHS ini. Jadi kalau untuk ngedaftar satu itu mungkin nggak ada, tapi mereka ada beberapa company yang kalau emang udah magang di ByteDance ya udah di ByteDance aja, nggak boleh punya 2 magang gitu, karena mungkin mereka takut kalau company besar ya, mungkin mereka takut kita time manajemennya tuh susah atau ngebagi waktunya tuh nanti berantakan kayak gitu. Jadi nggak totalitas ke mereka gitu. Mereka takutnya kayak gitu. Kalau emang udah keterima. Oke, terima kasih Kak. Nah terus kan ini Kakak nih magang di Bank Indonesia dan juga di company internasional. Nah, itu Kakak magangnya berapa lama sih Kak? Mungkin dari Kak Zahra dulu bisa menjawab pertanyaannya. Kalau aku magang itu kemarin dari Februari sampai sekarang juga masih. Jadi kalau dihitung udah hampir 7 bulan lebih. Tapi biasanya tuh perusahaan itu rata-rata minimal 3 bulanan lah untuk magang gitu dari aku. Oh berarti Kakak itu udah 7 bulan Kak ya magang. Nah itu ada kontraknya nggak sih Kak kalau magang gitu? Iya, jadi awalnya itu aku kan 3 bulan ya. Awalnya aku daftar untuk 3 bulan, terus aku perpanjang lagi karena untuk laporan di kampus. Jadi aku harus apply lagi karena project yang aku kerjain itu kan beda. Mereka kan punya beberapa project kayak public health service gitu. Nah, aku harus apply lagi, harus kayak ngulang prosedurnya dari awal lagi kayak gitu. Dijawab oleh Kak Gabriela. Tadi pertanyaannya apa? Aku lupa saking ini. Mengenai masa magangnya Kak, berapa lama di Bank Okay. Indonesia? Ya. Masa magangnya sih kemarin dikasih pilihan ya, ada sebulan. Ini sebulan itu maksudnya 30 hari kerja ya. Jadi kalau misalnya 30 hari kerja itu 1,5 bulan kan. Jadi ada di pilihannya sebulan, ada 60 hari kerja, dan ada 90 hari kerja. Kebetulan kan aku baru mulai kemarin Juli, awal tanggal 1 Juli. Jadi aku takut kepepet, jadi aku ambilnya yang sebulan aja. Soalnya kita udah mau mulai sekolah, kampus juga kan. Aku nggak bisa berbagi ini sih sebenarnya. Jadi aku pilih yang 1 bulan aja. Oh, oke. Nah, oke, lanjut saja gitu. Terus, nah, aku mau nanya nih Kak, tips and trick untuk mendapat tempat magang yang tepat. Apakah Kakak sekarang itu merasa Kakak ini udah tepat nih magang di perusahaan yang Kak pilih, atau masih ngerasa kayaknya sih kurang tepat deh di sini, harusnya di perusahaan ini gitu. Mungkin ada perasaan seperti itu atau tidak? Mungkin dari Kak Gabriela boleh menjawab terlebih dahulu. Sebenarnya menurut aku ya, perusahaan tepat itu yang kedua, yang penting itu yang pertama itu bidang kita udah tepat belum di situ. Mungkin cuman dulu sebelum aku magang di BI, aku masuk ke digital marketing, aku merasa aku cocok-cocok aja sih. Cuman sekarang di pasar keuangan ini aku merasa karena aku mungkin proyek aku juga yang agak sulit sih Kak kayaknya. Jadi aku merasa itu bidang aku tuh kayak, aduh ini kayaknya susah banget deh sama aku. Kayaknya ini bukan bidang tepat aku deh. Soalnya
yang aku pelajarin sih mereka itu lebih bidangnya ke ilmu ekonomi gitu loh yang mereka perdalami. Tapi intinya mau di perusahaan dimanapun sebenarnya intinya di itunya dulu sih, bidang pekerjaan kita udah tepat atau belum. Oh, oke. Terima kasih Kak Gabriela. Mungkin boleh dijawab sama Kak Zahra. Oke, kalau menurut aku benar kata Kak Gabriela, kalau misalkan pertama tuh yang kita cocokin tuh bidangnya, karena misalkan kita interest di marketing, terus kita tiba-tiba daftar finance, itu kan pasti nanti ya bakal pusing sendiri, terus kita juga nggak punya kemampuan di finance. Terus aku juga mau ngasih tips, kalau misalkan kalian mau magang, mau apply magang, kalian searching dulu company-nya, misalkan di Shopee. Shopee itu bergerak di bidang apa sih? Terus marketingnya tuh gimana sih? Kan biasanya kalau job application itu mereka ngasih job description-nya ya. Kalian kerjanya bakal ngapain aja, terus tugas-tugas yang kalian kerjain tuh bakal kayak gimana. Itu mereka biasanya ngasih gambaran. Nah, kalian cocokin sama diri kalian sendiri. Cocok nggak nih sama kemampuan kita? Kayak gitu. Jadi, ngelakuin research tentang company yang mau kita apply sebelum kita nge-apply itu penting biar kita tahu gambarannya gimana sih company ini gitu. Zahra. Oh ya Kak, aku mau nanya lagi balik ke awal mengenai organisasi. Nah, tadi kan kayaknya Kakak kan anaknya aktif gitu di organisasi itu, sampai bisa magang di perusahaan yang besar gitu kan Kak. Nah, aku mau nanya ke Kakak. Untuk Kak Gabriela dan Kak Zahra itu kira-kira kesibukan Kakak selama kuliah itu apa aja sih Kak, selain kuliah yang mungkin di organisasi atau di kepanitiaan apa aja yang pernah Kakak ikutin? Mungkin dari Kak Zahra dulu bisa menjawab. Aku sebenarnya aktif tuh mulai dari semester 3 ya, karena aku tuh orangnya kan nggak bisa langsung beradaptasi. Jadi aku ngeliat dulu teman-teman aku yang ikut organisasi tuh sesibuk apa sih mereka. Jadi aku bisa ngatur time management yang baik nantinya. Aku waktu itu awal itu ikut proker Hima MBTI, 2 proker. Abis itu aku ikut juga Abdi Mas. Nah kan biasanya nih kalian dosen-dosen tuh suka nawarin ada yang mau ikut Abdi Mas nggak? Itu ikut aja nggak apa-apa karena seru aja gitu loh sama dosen, terus kita dikenal dosen, terus itu juga bisa ditaruh di CV. Terus selain itu aku juga pernah ikut FC, dan terakhir itu aku di DPM, jadi Badan Aspirasi gitu. Oke. Terima kasih Kak Zahra. Ternyata Kak Zahra aktif juga ya di kuliahan. Oke. Kita lanjut saja ke Kak Gabriela. Kalau Kak Zara yang udah ngomong, aku jadi malu. Apalah aku ini. Kalau aku tuh baru mulai itu di semester berapa ya? Pokoknya itu kebetulan aku tuh masuk ke baru Hima itu tingkat 2. Jadi aku tuh baru masuk ke Hima tahun 2020. Habis itu aku ikut kepanitiaan sedikit sih, kampung belajar atau Loversal. Habis itu kayaknya aku itu aja deh. Cuman mungkin sekarang aku juga lagi ikut SCBD. Itu bukan kepanitiaan sih sebenarnya, lebih ke organisasi. Tapi yang penting tuh kalau kamu misalnya nggak mau kepanitiaan, yang penting sertifikasi lah intinya. Aku tuh nyesel juga tahu gak banyak kepanitiaan kayak Kak Zahra sebenarnya. Soalnya penting banget. Oke. Terima kasih Kak Gabriela. Nah, ini Kak, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mau tanya, gimana cara orang kayak introvert bisa cepat beradaptasi dalam sebuah perusahaan, terutama magang, karena kan di magang itu kita terus beradaptasi cepat dan gerak cepat Kak ya dalam mengerjakan tugas-tugas kayak gitu. Mungkin dari Kak Gabriela dulu bisa menjawab. Sebenarnya aku juga bingung sih kok kayak gini. Cuman intinya tuh yang aku pelajarin dari magang tuh, kita tuh harus punya inisiatif yang tinggi. Mau kita introvert atau extrovert. Soalnya untuk mengagumkan, untuk apa ya, mencari muka di depan atasan-atasan itu ya, kita tuh harus inisiatif. Mbak, apalagi yang bisa dibantu? Mbak, ini saya sudah kerjakan. Ada yang salah atau mohon revisinya, Mbak. Yang penting tuh kita sudah melakukan tugas kita aja sih. Jangan malu bertanya, itu intinya. Soalnya magang tuh tempat bertanya, jadi emang kita dikasih pembimbing tuh pasti yang
bisa untuk mengajarkan kita. Jadi untuk introvert mau extrovert pasti kan dikasih pembimbing. Nah, kamu rajin bertanya aja, nggak usah malu untuk bertanya. Oke, terima kasih Kak Gabriela. Mungkin bisa dijawab juga oleh Kak Zahra. Oke. Kalau tips dari aku, kebetulan aku juga introvert ya orangnya. Maksudnya introvert di sini tuh aku susah beradaptasi di lingkungan baru. Cuman jangan menanamkan di diri kalian tuh kalian introvert terus yang susah beradaptasi. Karena kalau kalian kayak gitu nanti nggak ada improvement, nggak ada apa ya kemajuan di diri kalian gitu. Benar kata Kak Gaby tadi, kalau udah masuk ke lingkungan kerja jangan pernah untuk malu bertanya, terus untuk apa ya kayak harus inisiatif, harus gesit, harus tahu apa namanya, ya kita harus kayak tadi misalkan berinisiatif kayak tanya apa yang bisa dibantu, itu tuh penting banget. Jadi jangan, nggak usah malu deh, nggak usah malu, nggak usah jadi pendiam kalau udah di dunia kerja, karena kalau misalkan kalian pendiam pun nanti untuk kerja tim itu bakal susah nantinya gitu. Kalau itu dari aku sih. Oke, terima kasih Kak Zahra. Nah, ini pertanyaan terakhir, Kak. Kalau magang itu biasanya jam kerja kita per minggunya itu berapa lama ya, Kak? Mungkin dari Kak Zahra bisa menjawab terlebih dahulu. Kalau di NHS itu sebenarnya fleksibel. Di awal-awal itu aku mulai dari jam 7 malam sampai jam 9 ya, karena kan ikutin jam UK di sana. Tapi setelah itu cuman kayak seminggu sekali ya. Terus seminggu sekali sampai 2 kali lah itu awal-awal kayak gitu. Tapi kesini itu fleksibel sih, nggak ada jam kerja yang harus dari jam segini sampai segini, karena mereka itu biasanya ngasih tugas itu untuk per minggu dan harus, yang penting tugasnya tuh harus selesai kayak gitu. Kalau aku kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Zahra. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Gabriela. Nah, mungkin Kak Zahra, karena go internasional, kalau kita mau go Indonesia aja dulu ya. Kalau go Indonesia itu, kalau misalnya kita di Indonesia tuh mungkin sesuai jam kerja perusahaan kali ya. Ada perusahaan yang masuknya jam 8, ada perusahaan yang masuknya jam 9, tergantung perusahaan. Cuman kebetulan aku di Bank Indonesia, aku perusahaannya masuk jam 8, pulangnya jam 5. Cuman sama seperti Kak Zahra bilang, sebenarnya tergantung project. Jadi aku biasanya dikasih project nih, deadline-nya ini ya, gap kayak gini. Jadi kalau misalnya kamu udah selesai atau malam ini kamu udah selesai, ya besok kamu bisa libur. Yang penting deadline-nya harus Selasa, kayak gitu misalnya. Cuman intinya itu, pokoknya jangan pernah telat lah. Pokoknya kalau misalnya jam 8, biasanya aku chat nih mbaknya. Mbak, apa yang bisa aku bantu? Kayak gitu. Ini udah selesai loh. Oke, terima kasih Kak Gabriela. Nah, teman-teman, ternyata ini sudah habis nih waktunya. Kita sudah ada di penghujung acara. Namun kali ini kita akan menampilkan sertifikat untuk Kak Gabriela dan untuk Kak Zahra. Mungkin operator bisa share screen untuk sertifikatnya. Oke, baik. Ini sertif untuk Kak Gabriela Priscilla. Selanjutnya untuk Kak Arika Zahra. Nah, ini untuk Kak Arika Zahra Putri. Oke, sudah. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin dari Kak Gabriela dan Kak Zahranya mungkin ada sepatah dua kata gitu untuk semangatin adik-adik tingkatnya untuk belajar kuliah online gitu. Mungkin dari Kak Gabriela bisa menjawab terlebih dahulu, memberikan kata-kata. Oke deh. Untuk teman-teman atau adik-adik yang masih yang lagi kuliah online, semangat terus ya. Jangan lupa dan jangan malas untuk organisasi. Bahkan mumpung online kayak gini, kamu banyak punya kesempatan loh untuk bergabung dengan berbagai organisasi. Soalnya kamu bisa multitasking soalnya kalau misalnya online kayak gini. Dan untuk teman-teman yang lagi magang juga semangat untuk magangnya. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Oke, boleh langsung dari Kak Zahra sendiri. Ya, kalau dari aku semangat buat perkuliahannya, terus benar kata Kak Gaby, mumpung kita online banyak-banyakin ikut
kepanitiaan, karena ya kita bisa ngelakuin ngelakuin kayak perkuliahan terus sambil magang atau sambil ngapain kan kita bisa ya kalau online. Kalau misalkan offline kan rada susah ya, banyak-banyak itu. Sama tips dari aku yang buat semester 5 atau semester 3 cari magang dari sekarang, karena work experience itu bener-bener dilihat sama HR nantinya kalau kalian mau apply ke company kayak gitu, sama ikut organisasi kalau bisa. Itu sih dari aku. Semangat terus. Oke, baik. Terima kasih Kak Ezra. Nah, karena kita sudah ada di penghujung acara, dari aku itu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pantengin live ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi perintah dan peraturan dari pemerintah. Tetap di rumah dan terima kasih. Selamat malam.